Muncul dari kegelapan adalah jari-jari spektral dari yang tidak diketahui, yang ganjil, dan aneh. Bagian-bagian ini tidak memiliki tujuan lain selain untuk memancing kita ke dalam jurang yang mengancam, yang memaksa kita untuk menyerah pada gema misteri yang menghantui dan tak akan pernah terpecahkan. Nomor 20. Balon di laut menjadi teka-teki. Demikian judul salah satu artikel surat kabar tahun 1967. Itu menyiratkan sesuatu yang kekanak-kanakan. Balon selalu diasosiasikan dengan badut, pasar malam, dan perayaan. Tapi kenapa media begitu peduli dengan hiasan ulang tahun yang ada di lautan? Itu karena penemuan balon-balon itu terjadi pada masa yang berbahaya, ketika benda apapun bisa saja disangka sebagai senjata. Itu memang, bagaimanapun juga, adalah era Perang Dingin. Itu adalah tanggal 29 Juni ketika sesuatu terlihat mengapung di air Samudra Atlantik. Itu adalah sebuah peti, tidak lebih besar dari kotak roti. Setelah ditemukan di lepas pantai Florida dekat Hallandale, ketegangan langsung muncul. Berita telah tersebar bahwa hubungan diplomatik antara Uni Soviet dan Kuba telah menguat, yang menimbulkan ancaman lebih besar bagi Amerika Serikat. Jadi ketika peti itu terlihat terapung-apung di air, penjaga pantai Amerika Serikat dikirim untuk menyelidiki. Kecurigaan mereka langsung terkonfirmasi ketika peti itu ditemukan dengan cap milik Uni Soviet. Namun alamatnya menunjukkan asal objek tersebut dari Institut Sumber Daya Mineral Kuba. Dengan sangat hati-hati, kotak itu diangkat dari air dan penyelidikan lebih lanjut sedang dilakukan di kantor. Perlahan dan hati-hati peti itu dibuka, dan di dalamnya terdapat sesuatu yang benar-benar membingungkan. Sebuah teka-teki seperti yang telah tersirat dari judul beritanya. 7 balon kuning tergeletak di dalam peti itu, masing-masing dengan penutup karet hitam yang terpasang. Segera, hal ini dicatat sebagai sesuatu yang aneh dan mungkin pertanda buruk. Namun masih banyak pertanyaan yang belum muncul. Ketika pihak berwenang memeriksa peti itu lebih dekat, mereka menemukan keterangan berat pada peti tersebut. Total berat paket tersebut adalah 50 kg atau sekitar 110 pon. Namun ketika ditimbang, beratnya hanya mencapai 13,6 kg atau 30 pon. Sebagian besar beratnya telah hilang. Kemana sisanya pergi? Segera diketahui bahwa peti itu telah hanyut di perairan hingga 8 minggu, yang diduga telah dikirim dari Leningrad, Rusia. Lama waktu peti itu terombang-ambing mungkin telah memungkinkan udara balon keluar. Dugaan bahwa balon-balon itu pernah diisi udara menimbulkan sebuah misteri. Di ruangan tempat peti itu diletakkan, para petugas berkumpul dan sebuah dugaan mengerikan pun diutarakan. Bagaimana jika balon-balon itu diisi dengan gas beracun? Saran ini tentu saja bukanlah sesuatu yang mustahil. Era Perang Dingin penuh dengan kekerasan dan segala cara untuk menghancurkan musuh pasti akan dieksplorasi oleh pihak manapun yang terlibat. Tidak akan mengejutkan jika perang biokimia benar-benar dilakukan. Konsep yang mengerikan ini telah dieksplorasi secara menyeluruh dan tidak ditemukan indikasi adanya racun atau zat beracun pada balon-balon itu sendiri, padahal balon-balon tersebut sudah melayang cukup lama. Tidak ada wilayah pesisir yang melaporkan adanya indikasi keracunan udara, namun kemungkinan gejala-gejalanya tidak disadari atau dianggap sebagai flu biasa. Karena tidak ada bukti yang mendukung narasi apapun, 7 balon kuning itu disimpan di arsip, menunggu bukti lebih lanjut yang bisa memberikan penjelasan. Sementara itu, sekitar 200 km jauhnya di Marathon, sebuah peti kedua yang identik dengan yang pertama ditemukan terombang-ambing. Rasa takut itu kembali muncul. Para ilmuwan dipanggil untuk menangani masalah ini dan menentukan bahwa isi balon-balon di peti pertama tidak lain hanyalah udara, yang justru semakin memperdalam misteri tersebut. Meskipun telah dilakukan penyelidikan secara menyeluruh dan imbauan untuk memberikan informasi, tidak pernah ada penjelasan yang muncul, meninggalkan 7 balon kuning Uni Soviet sebagai sebuah teka-teki yang mengerikan. Nomor 19. Kisah aneh tentang Tasadai dimulai di Pulau Mindanao, di provinsi terpencil Cotabato Selatan. Pada tahun 1971, nama Tasadai pertama kali muncul, meskipun penemuan mereka diduga terjadi beberapa tahun sebelumnya. Baru pada tahun itulah, seorang pemburu lokal bernama Default, yang telah berburu di hutan Cotabato Selatan, membawa kabar aneh kepada Manuel Elizalde. Elizalde, kepala Panamant, lembaga pemerintah Filipina yang didedikasikan untuk melindungi minoritas budaya di negara itu, dibuat bingung namun tertarik oleh informasi yang dibawa Default kepadanya. Dia memberitahu pejabat tersebut bahwa beberapa tahun sebelumnya saat berburu, dia telah bertemu dengan sekelompok orang misterius yang hidup secara primitif.
Setelah menjalin kontak dengan kelompok yang diduga tersebut, The Fall menjadi satu-satunya penghubung mereka dengan dunia luar. Ketertarikan pun tumbuh dengan cepat, dan Elizalde memerintahkan agar pertemuan diatur dengan masyarakat yang belum tersentuh ini ingin mengetahui lebih banyak tentang asal-usul dan budaya mereka. Jadi, The Fall melakukan hal itu, dan pada tanggal 7 Juni, pejabat tersebut secara resmi diperkenalkan kepada Tasadai. Konon, kelompok tersebut terdiri dari 27 orang yang terbagi dalam 6 keluarga tetap. Mereka tinggal di dalam gua-gua, jauh di dalam hutan Mindanao, menjalani hidup sebagai peramu. Teknologi mereka mirip dengan zaman batu, yang membuat Elizalde percaya bahwa mereka adalah penyintas terakhir dari era zaman batu, benar-benar tidak tersentuh oleh modernitas. Semua alat yang mereka miliki terbuat dari kayu dan batu. Mereka tidak memiliki pertanian, tidak memiliki keterampilan berburu, dan tidak memiliki senjata untuk berperang. Setelah pertemuan itu, Elizalde akan menerbitkan temuannya, menggambarkan kelompok misterius ini sebagai kelompok yang damai, tanpa sarana maupun kata untuk perang atau senjata. Mereka tidak menyimpan permusuhan dan hidup tanpa tersentuh dunia luar. Pada tahun itu, penemuan Tasadai dibayangi oleh Perang Vietnam yang sedang berlangsung. Gambar-gambar kekerasan dan judul-judul berita yang menyeratkan korban jiwa baru mendominasi surat kabar. Namun bagi National Geographic, penemuan ini akan mendominasi berita utama mereka sendiri. Sebuah cerita utama sepanjang 32 halaman di majalah National Geographic dan sebuah film dokumenter dirilis setahun kemudian. Artikel itu membahas tentang Tasadai, pertemuan tersebut, dan budaya primitif mereka. Tentu saja, dengan informasi yang dirilis ke publik, tidak ada yang akan membiarkan masyarakat zaman batu itu berjalan sendiri. Konon, selebriti-selebriti seperti Charles Lindbergh dan Gina Lollobrigida pergi ke hutan berharap bisa melihat sekilas kelompok misterius itu. Fotografer dan jurnalis juga memenuhi hutan, melaporkan, memotret, dan mengganggu lingkungan. Lalu datang 11 antropolog, yang tidak ada satupun dari mereka tinggal lebih dari 6 minggu dalam satu waktu. Akses dikendalikan oleh Elizalde yang berusaha melindungi penemuan itu sambil tetap mengambil keuntungan darinya. Lalu, sama tiba-tibanya seperti kemunculan mereka, suku Tasadai pun menghilang. Pada tahun 1976, larangan diberlakukan untuk semua kunjungan ke masyarakat hutan itu. Larangan itu diberlakukan oleh Presiden Marcos. Selama 10 tahun berikutnya, semua kabar tentang suku Tasadai pun berhenti. Kebanyakan orang mulai melupakan cerita-cerita aneh yang pernah mereka dengar, dan konsep tentang masyarakat zaman batu pun mulai menghilang dari pandangan. Pada tahun 1986, revolusi kekuatan rakyat menggulingkan presiden, sehingga akses ke suku Tasadai kembali dibuka. Setelah dilakukan penyelidikan, suku tersebut sudah tidak ada, dengan para anggotanya ditemukan tinggal di antara komunitas lokal, sehingga para antropolog menyatakan Tasadai sebagai sebuah tipuan. Namun, ahli bahasa Amerika Lawrence Reed kemudian menghabiskan 10 bulan bersama suku Tasadai dan menemukan bahwa mereka benar-benar terisolasi dengan praktik pertanian yang unik serta dialek yang berbeda. Dia berteori bahwa mereka telah terisolasi setidaknya selama 150 tahun, bukan 1000 tahun, dan bahasa mereka berhubungan dengan Manobo. Elizalde yang sebelumnya melarikan diri kembali dan bahkan membantu suku Tasadai memenangkan gugatan terhadap para profesor yang menyebut mereka sebagai tipuan, sehingga kebenaran tentang suku tersebut tetap menjadi misteri. Nomor 18. Pada tahun 2007, jenis misteri yang berbeda mendominasi berita utama internasional, dengan Kepulauan Channel menjadi sorotan utama. Pada tanggal 23 April, Ray Boyer, seorang pilot dari Kepulauan Channel, wilayah Kerajaan Bersatu, menaiki pesawat Trilander. Dia sedang melakukan penerbangan rutin dari Southampton dan sedang dalam perjalanan menuju Alderney, wilayah paling utara di pulau tersebut. Saat penerbangan 4 lepas landas sore itu, semuanya tampak berjalan dengan baik. Beberapa menit kemudian, rasa tenang itu mulai menghilang ketika Ray dan 5 penumpangnya melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Pesawat itu hanya berjarak 30 mil dari pulau dan berada di ketinggian 4.000 kaki ketika mereka melihatnya. Melayang hanya 40 mil. Di sebelah barat Alderney ada sebuah objek berbentuk aneh. Benda itu panjang, tipis, dan tajam dengan warna kuning cerah yang mencolok di antara birunya lautan. Kendaraan aneh ini diam di ketinggian 2000 kaki di langit. Awalnya Ray mengira benda itu jauh lebih dekat dengan pesawatnya, tidak lebih dari 10 mil. Namun setelah dia memastikan seberapa jauh jaraknya, ukuran sebenarnya dari objek itu pun terlihat dan ternyata sangat besar. Ray dan para penumpangnya menyatakan bahwa benda itu jauh lebih besar dari pesawat 737. Bahkan mereka mengklaim lebarnya pasti sekitar 1 mil. Namun, itu bukan satu-satunya hal yang dilihat Ray dan para penumpangnya. Saat mereka terus terbang melewati benda aneh itu, sesuatu yang lain menarik perhatian mereka.
Saat mereka mendekati Alderney, sebuah objek kedua yang identik dengan yang pertama terlihat di dekatnya. Kali ini, benda itu melayang di atas Guernsey, tetapi hanya terlihat selama 9 menit. Karena khawatir dengan apa yang dilihatnya, Ray menghubungi petugas kontrol lalu lintas udara Bandara Jersey. Luar biasa. Ray bukan satu-satunya yang menelpon untuk melaporkan 1 atau 2 benda misterius. Patrick Patterson, pilot lain yang terbang ke arah berlawanan, juga melihat hal yang sama. Pilot itu datang dari Blue Islands dan menuju Jersey pada waktu yang sama. Saat dia melewati Sark, dia melintasi objek aneh yang melayang di sebelah kirinya. Dia menggambarkan benda itu tipis, berwarna kuning, dan menyerupai compact disc. Itu juga berada persis di tempat yang sama seperti saat Ray melihatnya beberapa saat sebelumnya. Ceritanya menjadi semakin aneh ketika orang-orang di darat mulai melaporkan hal yang sama. Radio BBC Guernsey melaporkan bahwa 2 penduduk Sark telah melihat 2 benda kuning yang sangat terang menggantung di langit. Pengatur lalu lintas udara juga melacak benda-benda ini di radar selama 55 menit sebelum mereka menghilang. Meskipun telah dilakukan penyelidikan setahun kemudian, laporan ilmiah tahun 2008 tidak menemukan adanya aktivitas militer atau eksperimen di daerah tersebut. Dan mereka mengklaim bahwa pengendali lalu lintas udara Kepulauan Channel sekarang tidak mengetahui benda-benda tersebut. Para ahli tidak dapat mengidentifikasi benda-benda tersebut dan mengemukakan teori penjelasan yang agak masuk akal, seperti fenomena sandok atau pantulan cahaya. Namun pada akhirnya UFO di Selat Inggris tetap tidak dapat dijelaskan. Nomor 17. Paul Harley adalah seorang pria berkeluarga. Dia memiliki seorang istri, 3 anak, dan cucu-cucu. Pada tahun 2014, dia bekerja sebagai tukang las rel kereta api menafkahi keluarganya. Dalam beberapa tahun sebelumnya, pria yang saat itu berusia 53 tahun itu telah menghilang beberapa kali. Dia dikatakan mengalami masalah kesehatan mental yang menyebabkan dia pergi begitu saja tanpa alasan yang jelas. Namun dia selalu segera ditemukan dan mendapat dukungan dari keluarganya yang sangat mencintai dan peduli padanya. Namun pada suatu hari Minggu, kehidupan keluarga Harley akan berubah selamanya. Pada tanggal 28 September 2014, Paul pergi dari rumahnya di Whiteford Avenue, Dumbarton. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Pria itu memutuskan untuk tidak membawa ponsel, kartu bank, atau kunci rumahnya, tidak seperti yang ia lakukan sebelumnya. Setelah keluarga menyadari bahwa dia tidak akan kembali, mereka melaporkan Paul hilang ke kepolisian. Penyelidikan dilakukan, tetapi pria yang hilang itu juga adalah seorang dewasa yang pergi atas kemauannya sendiri. Tidak banyak yang bisa mereka lakukan untuk menemukan seseorang yang memang tidak ingin ditemukan. Harapan untuk menemukan Paul mulai memudar seiring berlalunya bulan. Meskipun begitu, mereka sangat ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Meyakini bahwa ayah mereka tidak akan pernah meninggalkan mereka, anak-anak itu melakukan segala upaya untuk mengungkap misteri tersebut. Pencarian mereka akan jawaban melibatkan penggunaan detektif swasta, imbauan kepada publik, bahkan paranormal. Keluarga itu sebenarnya tidak percaya pada paranormal, tetapi mereka bersikeras memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia bagi mereka. Beberapa dari para cenayang itu mengklaim bahwa dia, kutip, sudah tiada, dan yang lain menyarankan bahwa dia berada di dalam air. Tidak ada yang bisa menentukan di mana dia berada atau seperti apa nasibnya. Pencarian itu disebut sebagai mimpi buruk oleh anak-anaknya yang patah hati karena tidak ada petunjuk yang terungkap. Bulan demi bulan berubah menjadi tahun-tahun dan segera harapan terakhir pun sirna. Paul Harley menghilang dan dia tidak ingin ditemukan. Tahun-tahun berlalu tanpa informasi baru, tanpa ada yang melihatnya dan tanpa jasad. Lalu sesuatu yang aneh terjadi. Pada tahun 2021, sebuah foto mulai beredar berasal dari Glasgow. Foto itu menampilkan seorang pria yang mengenakan pakaian hangat duduk di salju saat butiran salju turun di sekitarnya. Dan meskipun mereka tidak bisa melihat wajahnya, harapan keluarga Paul kembali menyala. Organisasi amal di Glasgow menawarkan tempat penampungan kepada seorang tunawisma pada tahun 2018 yang fotonya beredar dan diyakini sebagai Paul Harley yang hilang sejak 2014. Keluarganya pergi ke Glasgow, namun mereka mengetahui bahwa foto itu sudah lama diambil. Meskipun mungkin ada yang melihatnya, seorang aktivis mengklaim bahwa pria di foto itu tidak ingin ditemukan, tetapi tidak bisa memastikan apakah itu benar-benar Paul. Paul menghilang beberapa hari sebelum rencana pindah, membuat kepergiannya semakin membingungkan. Nomor 16. Pada tahun 2019, perkembangan krisis yang semakin besar awal mula pandemi mendominasi berita utama. Namun bagi Meksiko, ketakutan yang mereka alami sangat berbeda. Sesuatu yang benar-benar jahat muncul di jalanan, bersembunyi dalam bayang-bayang dan menakuti warga. Para penduduk Cojeda di munisipalitas Chiapas dibuat tidak bisa tidur, mengintip dari jendela mereka dan gemetar setiap kali mendengar suara. Kota itu terlalu takut untuk keluar rumah setelah gelap.
Mereka percaya ada seseorang, sesuatu yang mengintai di bayang-bayang, menunggu kesempatan untuk menerkam. Yang membuat situasi misterius ini semakin menakutkan adalah karena penguntit tersebut diyakini bukan manusia, sesuatu yang berasal dari dunia supranatural. Laporan-laporan independen mulai membanjiri kantor polisi, dan para petugas terpaksa mengeluarkan peringatan publik, yang akhirnya memicu kepanikan di antara para penduduk. Deskripsi tentang makhluk itu menyebutkan bahwa tingginya sekitar 2 meter, mengeluarkan bau tidak sedap, kebal terhadap peluru, dan mampu melompat hingga 3 meter ke udara. Laporan-laporan tersebut menggambarkan adanya manusia serigala di Coljeda. Pada malam hari, penduduk bisa mendengar lolongannya, dan beberapa bahkan pernah berhadapan langsung dengannya, membuat mereka pucat karena ketakutan. Penduduk telah melihat makhluk gelap itu berjalan di atas atap dan rumah-rumah tetangga. Mereka mengamati dengan ketakutan dari jendela mereka. Sebagian bersembunyi dan berharap makhluk itu tidak melihat mereka. Bukti fisik dari makhluk itu juga mulai muncul. Bukti tersebut berupa jejak kaki yang memanjang dan bekas cakaran misterius yang membekas dalam di tanah yang keras. Begitu kuat keyakinan bahwa ada manusia serigala yang berkeliaran di jalanan, sehingga di tengah malam, suara letusan senjata api terdengar. Beberapa penduduk yang berani melawan makhluk itu, namun sekaligus menimbulkan kepanikan yang lebih besar di tengah masyarakat. Seorang pendeta dari gereja setempat bahkan menginstruksikan orang-orang untuk menyalakan lilin di luar rumah mereka dengan keyakinan bahwa itu akan membawa kedamaian dan mengusir makhluk misterius ini. Polisi menyelidiki laporan manusia serigala yang semakin banyak di daerah Aguahe, Coljeda, dan menemukan jejak kaki tanpa sosok pemiliknya dengan langkah sepanjang 10 kaki, jauh lebih besar dari manusia. Menyadari adanya bahaya, polisi secara aktif melakukan penyelidikan. Pada bulan April 2020, 3 petugas di Barrio Nuevo menanggapi suara lolongan dan penampakan manusia serigala. Mereka menyaksikan makhluk yang melompati pagar setinggi 6 kaki dan berjalan di atas atap, mengonfirmasi laporan warga. Namun, kurangnya rekaman dan gambar manusia serigala Coljeda menimbulkan skeptisisme. Tanpa bukti fisik berupa foto, keberadaan manusia serigala tetap menjadi misteri. Penjelasan lokal segera muncul, mulai dari jaguar dan oselot hingga kelelawar dan burung hantu, dengan beberapa orang menyarankan bahwa para saksi mata hanya bingung dalam kegelapan. Manusia serigala dari Chiapas ditakdirkan untuk menjadi misteri abadi. Apakah itu histeria massal, hewan lokal, atau sesuatu yang lebih menyeramkan? Makhluk yang lahir dari cerita rakyat dan ketakutan. Nomor 15. Apa sebenarnya yang jatuh di Virginia, Brasil? Inilah pertanyaan yang menjadi perbincangan di kota pada tahun 1996 di tengah insiden Virginia, Roswell-nya Brasil sendiri, yang membuat masyarakat khawatir dan mencari jawaban yang tidak pernah mereka temukan. Kota itu di Minas Gerais, Tenggara Brasil, berpenduduk 100.000 orang, dan cukup banyak dari mereka mulai membuat klaim aneh, yang menyebabkan liputan media yang luas dan penyelidikan menyeluruh. Semuanya dimulai pada tanggal 13 Januari tahun 1996, ketika Carlos de Souza sedang menuju Minas Gerais dari Sao Paulo. Dia berniat untuk bertemu dengan beberapa temannya hari itu. Mereka berencana untuk terbang dengan beberapa pesawat. Namun selama perjalanan, Carlos menyaksikan sebuah peristiwa yang tak dapat dijelaskan. Dia melihat sebuah objek aneh berbentuk cerutu yang bergerak langsung ke arahnya. Dia tidak bisa mengetahui apa itu, tetapi bagian belakangnya tampak mengalami kerusakan yang cukup parah. Baginya, itu terlihat seolah-olah telah ditembak. Benda itu berada 300 meter di atas tanah dan dengan cepat kehilangan ketinggian. Tepat sebelum mencapai jalan raya, Carlos melihat saat benda itu tiba-tiba berbalik arah dan terbang ke arah yang berlawanan, meluncur sesaat lalu menghantam tanah. Carlos menepikan mobilnya dan menuju ke lokasi di mana dia melihat UFO itu jatuh. Dia menemukan bahwa benda itu jatuh di dekat sebuah rumah putih. Benda itu mengeluarkan cairan kimia yang membakar rumput sepanjang 40 meter. Benda yang dia lihat itu berukuran sekitar sebuah bas sekolah, dan sekarang ada puing-puing yang berserakan di sekitarnya saat benda itu tertanam di tanah. Carlos mencium aroma amonia dan menemukan puing aneh mirip foil yang bisa kembali ke bentuk semula. Militer datang dan memerintahkannya untuk menjauh. Seminggu kemudian, para siswa melihat makhluk di dekat gedung olahraga, tetapi militer dengan cepat memblokade area tersebut. Pada sore yang sama, sekelompok 3 wanita mengaku telah melihat makhluk berkaki 2 yang berasal dari luar bumi. Makhluk itu sedang berjongkok di sebidang tanah kosong di kota. Makhluk itu setinggi 5 kaki dan memiliki kepala yang besar. Mereka mengklaim bahwa makhluk itu kurus, dengan kulit coklat dan berminyak. Hari itu akan berakhir dengan beberapa penampakan makhluk luar angkasa yang tak dapat dijelaskan dan setidaknya 1 laporan UFO. Peristiwa aneh dan mengganggu itu tetap tidak dapat dijelaskan dan terus membuat gelisah siapapun yang mendengarnya. Nomor 14.
Suehiko Kyuchi menjalani kehidupan yang menarik. Dia adalah seorang penulis dan pemburu komet yang menemukan 4 komet sepanjang hidupnya. Salah satu komet itu bahkan diberi namanya. Mencoba menemukan benda-benda langit ini tidaklah mudah karena mereka memancarkan cahaya yang lebih sedikit daripada bintang. Kyuchi pun dianggap sebagai pemburu bola salju kosmik yang hebat. Namun ada sesuatu yang bahkan lebih luar biasa yang membuat orang ini terkenal karena reputasi buruknya. Sebuah misteri yang begitu aneh sehingga para ilmuwan masih dibuat bingung oleh kisahnya. Kisahnya dimulai pada tahun 1977 saat ia berusia 22 tahun dan bekerja di pasukan bela diri udara Jepang. Sebagai petugas pengatur penerbangan, ia mengawasi pengendalian operasi aeronautika khususnya untuk pangkalan udara Hyakuryu di Omitama, Ibaraki. Suatu malam saat sedang bekerja, Kuchi merasakan sakit hebat yang menjalar dari perutnya. Rekan-rekan kerjanya segera diberitahu dan ia langsung dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, Kuchi didiagnosis mengalami sumbatan duodenum. Kondisi ini bisa berakibat fatal, gejala yang tak akan bisa dihindari pemuda itu. Setelah beberapa menit mencoba melakukan resusitasi padanya, ia dinyatakan meninggal dunia. Dan begitulah akhirnya, para dokter melepas pakaian medis mereka dan persiapan untuk jenazah pun dilakukan. 30 menit kemudian, staf rumah sakit sudah kembali ke rutinitas mereka seperti biasa. Lalu, sesuatu yang benar-benar tak bisa dijelaskan terjadi. Kuchi terbangun. Dia hidup kembali seolah-olah baru bangun dari tidur lelap, padahal sebenarnya tidak. Beberapa dokter hadir saat ia meninggal dan upaya mereka untuk menghidupkannya kembali sia-sia. Meskipun banyak orang akan mengira bahwa Kuchi setelah sekian lama tak bernyawa akan mengalami beberapa tingkat kerusakan otak atau masalah kesehatan lainnya, dia benar-benar baik-baik saja kecuali bahwa dia mengalami pertemuan yang cukup aneh selama masa nyaris matinya. Setibanya dalam kegelapan total, Kuchi melihat cahaya di kejauhan. Cahaya itu ternyata adalah sebuah terowongan yang entah kenapa menarik dirinya. Setelah masuk, dia dipindahkan ke sebuah pemandangan baru, penuh dengan bunga dan padang rumput yang subur bermekaran. Yang paling luar biasa, Kuchi mengaku bisa merasakan tubuhnya sepenuhnya. Dia berjalan tanpa alas kaki dan bisa merasakan tanah serta rumput di bawah kakinya. Tak lama kemudian, dia menemukan sebuah sungai dengan perahu yang mengapung di atasnya. Dia naik ke perahu itu dan menggunakan tangannya untuk mendayung, sebuah aktivitas yang melelahkan hingga membuatnya merasa letih saat sampai di seberang. Saat tiba di tepi sungai, Kuchi menyadari bahwa dia tidak sendirian. Sudah ada 5 orang asing yang mendekatinya, salah satunya bertanya mengapa dia ada di sana. Pria itu terlalu terkejut untuk berbicara dan bahkan tidak tahu jawabannya sendiri. Wanita dalam kelompok itu membawanya ke sebuah gunung dan di sanalah dia mengetahui siapa orang-orang asing itu. Mereka adalah sepupunya yang sudah meninggal dan kakek neneknya. Setelah mengetahui hal ini, Kuchi bertemu dengan sebuah wajah di gunung yang mengatakan sesuatu kepadanya yang tidak bisa ia ingat. Beberapa saat kemudian, Kuchi mendapati dirinya terbangun di rumah sakit. Ia mengaku bisa merasakan bahwa napas dan detak jantungnya telah berhenti, namun ia belum sepenuhnya kembali ke tubuh fisiknya. Keluarganya yang mengelilinginya dengan pipi basah air mata tidak bisa mendengar sepatah kata pun yang ia ucapkan. Kuchi bahkan mengikuti ibunya keluar dari ruangan dan mendengar ibunya berbicara kepada saudari-saudarinya, memberitahu mereka tentang kepergiannya. Setelah Kuchi hidup kembali dan keluarganya tertegun, ia mampu mengingat percakapan yang didengarnya antara ibunya dengan kedua saudarinya. Mereka semua dibuat tertegun oleh pernyataan ini. Setelah itu, Kuchi mulai mengingat kembali peristiwa-peristiwa lain yang pernah ia alami. Dalam salah satu pengalamannya, ia pernah melakukan perjalanan ribuan tahun ke masa banjir besar. Ia menemukan bahwa air tersebut berasal dari sebuah komet yang terbang terlalu dekat dengan bumi. Gaya gravitasi telah menarik es dari komet ke atmosfer bumi, menyebabkan hujan deras yang luar biasa hingga permukaan laut naik 2000 meter dalam sekejap. Konon, Kuchi mengalami penciptaan alam semesta. Ia mengaku telah kembali ke masa lalu hingga ke awal mula segalanya. Itu adalah pengalaman yang memaksanya untuk mempertimbangkan kembali keyakinannya pada Big Bang dan malah menyarankan adanya pikiran universal yang lebih besar, di mana alam semesta adalah satu kesadaran besar. Pemuda itu juga mampu meramalkan beberapa aspek masa depan, mengklaim bahwa pada tahun 80-an, umat manusia akan menemukan bukti peradaban maju dari dunia kuno. Dan antara tahun 2024 dan 2027, kerangka raksasa akan ditemukan di Amerika Selatan. Semua peristiwa ini terjadi dalam rentang waktu 30 hingga 40 menit, meninggalkan Kuchi dan dunia dengan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Para dokter dan ilmuwan dibuat bingung oleh kebangkitannya dan cerita-cerita aneh yang ia bawa kembali. Nomor 13. Desas-desus tentang mujizat sering membuat banyak orang bertanya-tanya apakah itu benar-benar peristiwa suci, tipuan, atau manifestasi histeria massal. Ketika berbicara tentang penampakan Bunda Maria dan pesan ilahi yang diduga disampaikannya, yang kadang-kadang menjadi berita,
Kita pun tidak bisa tidak bertanya-tanya hal yang sama. Hal serupa terjadi dalam peristiwa ajaib lain yang dimulai pada tanggal 12 Januari 1973. Suster Agnes Katsuko Sasagawa, seorang biarawati Jepang yang tuli, adalah orang pertama yang mengalami penglihatan aneh yang tidak dapat dijelaskan. Hari itu, dia melihat cahaya terang yang memancar dari tabernakel, sebuah kotak terkunci yang dihias indah yang menandakan kehadiran Tuhan di tengah umat. Itu adalah sesuatu yang misterius dan tentu saja membuat Suster Agnes terkejut. Akhirnya pikiran tentang hal itu memudar dari benaknya. Namun 2 hari kemudian, cahaya misterius itu muncul kembali, menandai awal dari serangkaian fenomena aneh yang akan dia alami. Pada tanggal 28 Juni, biarawati itu mendadak mengalami apa yang diduga sebagai stigmata, yaitu luka-luka yang secara acak muncul di kulit seseorang, seringkali berhubungan dengan penyaliban. Luka itu muncul di tangan kirinya dan berbentuk salib. Tangan Suster Agnes menjadi merah, bernoda, dan berdenyut-denyut kesakitan. Setelah mengakui hal ini, sebuah patung kayu Maria di dekatnya tiba-tiba menyala. Hari-hari berlalu tanpa kejadian lain sampai awal Juli, ketika entitas itu akhirnya memutuskan untuk berbicara langsung kepadanya. Saat berdoa di kapel, sebuah patung perawan Maria yang diberkati diukir dari satu balok kayu pohon katsuya menjadi wadah untuk sebuah pesan. Sebuah suara keluar dari patung itu yang secara ajaib bisa didengar oleh Suster Agnes. Suara itu mengatakan bahwa ketuliannya akan segera disembuhkan. Dia juga diperintahkan untuk berdoa sebagai penebusan dosa manusia dan melaporkan kepada atasannya segala sesuatu yang telah dia saksikan. Pada hari yang sama, suster-suster lain dari gereja melihat cairan merah menetes dari tangan patung itu. Pada 4 kesempatan, aliran itu terulang, menyebabkan gelombang ketakutan melanda gereja sekaligus menimbulkan rasa ingin tahu. Konon, luka yang membuat cekungan di tangan patung itu tetap ada selama berbulan-bulan sebelum secara misterius menghilang pada tanggal 29 September. Para suster kemudian menyadari bahwa keringat mulai muncul di leher dan dahi Bunda Maria. Beberapa hari setelah itu, Suster Agnes menerima pesan kedua. Kali ini, suara itu menjelaskan bahwa murka Tuhan yang kian memuncak menandakan bahwa hukuman besar akan dijatuhkan kepada seluruh umat manusia. Sekali lagi, biarawati itu diperintahkan untuk melaporkan kepada atasannya tentang apa yang telah ia dengar. Pada tanggal 13 Oktober, Suster Agnes menerima pesan ketiga dan terakhir dari penampakan yang kemudian dikenal sebagai Bunda Maria dari Akita. Suara itu memulai dengan menyatakan bahwa pesan tersebut akan diteruskan kepada atasannya. Dia diduga menjelaskan bahwa manusia tidak bertobat, juga tidak memperbaiki diri, dan karena itu, Bapa akan menjatuhkan hukuman besar kepada umat manusia. Biarawati itu mengklaim bahwa suara itu memberitahunya bahwa seorang iblis akan memanen banyak jiwa dan tidak akan ada pengampunan atas bertambahnya dosa. Kata-kata yang disampaikan kepada para suster lainnya dan atasan mereka menimbulkan rasa takut. Itu sangat mengancam, dan yang membuatnya semakin mengerikan adalah cairan vital yang diduga akan mengalir dari mata patung itu selama 6 tahun ke depan sebelum tiba-tiba berhenti. Sebuah penyelidikan diluncurkan terhadap peristiwa ini dan Gereja Katolik Jepang mengakuinya sebagai peristiwa yang otentik. Mereka percaya bahwa itu adalah peristiwa suci, tetapi komunitas ilmiah tidak bisa memahaminya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah semuanya hanya tipuan seperti banyak kasus lainnya? Atau ada sesuatu yang lebih jahat dan mengancam yang sedang terjadi di sini? Nomor 12. Peristiwa aneh dan misterius tidak hanya terbatas pada gereja, langit, atau bayangan di lingkungan sekitar. Kejadian menakutkan ini bisa terjadi di mana saja dan siapapun bisa menjadi saksi saat peristiwa itu terjadi. Tempat yang paling tidak diduga untuk terjadinya peristiwa yang tak dapat dijelaskan adalah pusat antariksa. Disaksikan langsung oleh seorang pegawai resmi juga berada di luar dugaan. Namun pada tahun 1986, inilah yang benar-benar terjadi. Malam itu berangin di Houston, Texas, dan kegelapan mulai menyelimuti pusat antariksa Johnson milik NASA. Mengakhiri pekerjaannya malam itu adalah arsiparis NASA, Frank Shaw, yang baru saja selesai shiftnya dan sedang menuju mobilnya di tempat parkir. Hari itu di kantor berjalan cukup tenang tanpa kejadian berarti. Namun bagi Shaw, harinya akan menjadi jauh lebih menarik, tapi tidak seperti yang ia harapkan. Karena saat ia mendekati kendaraannya, sang arsiparis berhenti setelah melihat sesuatu bergerak dari sudut matanya. Kepalanya menengadah ke atas, mengarahkan pandangannya ke puncak gedung besar pusat antariksa Johnson. Dia memicingkan mata pada sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding dan berharap dia sudah masuk ke mobilnya lebih cepat. Di bagian paling atas bertengger sebuah sosok yang hanya menebar teror. Itu adalah makhluk yang belum pernah dilihat sebelumnya, besar dan hitam legam seperti malam. Makhluk itu memiliki sayap kelelawar besar yang menyerupai gargoyle.
Beku karena panik, Sao hanya bisa menatap makhluk itu. Seolah-olah setiap mimpi buruk telah muncul tepat di depan matanya, dan rasa takut yang menyertainya menjalar ke seluruh tubuhnya. Makhluk itu tampaknya menyadari kehadiran Shao dan mata tajamnya menatap langsung ke matanya. Sang arsiparis kemudian mengaku bahwa rasanya seperti gargoyle itu menikmati kepanikan yang telah ditimbulkannya. Makhluk itu kemudian membentangkan sayapnya dan mengeluarkan suara berderak saat terbang ke dalam kegelapan malam. Beberapa menit lagi berlalu sebelum pria itu cukup tenang untuk bisa bergerak. Dia masuk ke dalam mobilnya dengan tubuh gemetar lalu mulai perjalanan pulang. Di rumah, keluarganya sedang menunggu kedatangannya. Dia pulang lebih larut dari biasanya, membuat mereka khawatir. Begitu Shao tiba di rumah, mereka langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Shao tampak pucat dan terengah-engah, dan tak lama kemudian, dia mulai menceritakan kisah paling gila yang pernah mereka dengar. Tentu saja keluarganya tidak mempercayainya dan mengira bahwa dia pasti salah menafsirkan apa yang telah dia lihat. Bersama-sama, mereka memutuskan bahwa dia tidak boleh menceritakan penampakan itu kepada siapapun, dan Shao menepati janjinya saat dia berusaha melupakan malam itu dari pikirannya. Namun, dihantui oleh pikiran tentang makhluk mengerikan ini, dia akhirnya curhat kepada seorang teman yang juga merupakan atasannya. Shao mengira akan langsung dipecat saat itu juga, namun ternyata dia justru lega karena tanggapan yang diterimanya lebih baik dari dugaannya. Atasannya memberitahunya bahwa dia bukanlah orang pertama yang pernah melihat makhluk gargoyle itu. Konon, sebuah berkas kasus telah dibuat setelah penampakan sebelumnya dan kematian 2 penjaga yang tak dapat dijelaskan di pusat antariksa itu. Shao merasa lega, tetapi kenyataan bahwa dia tidak gila atau membayangkan makhluk itu justru menimbulkan serangkaian pertanyaan baru dan risiko yang lebih besar. Apa yang sebenarnya dilihat oleh dia dan para saksi lainnya di Houston? Nomor 11. Pada tanggal 11 Maret 2011, para penduduk Palung Jepang mendapat kejutan yang tidak menyenangkan. Sebuah gempa bumi dengan kekuatan dahsyat bermagnitudo 9,1 mengguncang lepas pantai timur laut Honshu, memicu tsunami besar yang tiba di pesisir hanya dalam waktu 30 menit. Merobohkan tanggul laut dan melumpuhkan 3 reaktor nuklir dalam beberapa hari berikutnya. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai gempa bumi dan tsunami Tohoku 2011. Itu adalah bencana yang meratakan rumah-rumah, menghancurkan lahan, melumpuhkan pasukan listrik, dan merenggut ribuan nyawa. 15.899 korban jiwa tercatat, dengan 6 orang hilang dan lebih dari 6.000 orang terluka. 123.000 rumah runtuh dan 1 juta rumah lainnya mengalami kerusakan. Tsunami setinggi 12 kaki dan melaju dengan kecepatan 500 mil per jam menjadi penyebab utama sebagian besar kerusakan. Mereka yang selamat dari peristiwa mengerikan itu harus hidup tanpa rumah, tanpa makanan, dan dengan gambaran menakutkan yang akan terpatri di benak mereka selamanya. Bersamaan dengan gambaran peristiwa yang sangat traumatis, statistik dan kerusakan, terdapat sebuah misteri yang sulit dijelaskan. Itu adalah misteri tentang gelombang dugaan penampakan hantu dan pertemuan-pertemuan tak dapat dijelaskan yang mulai terjadi setelah kehancuran akibat tsunami. Tepat ketika kehidupan di pesisir mulai kembali normal, penampakan aneh mulai terjadi. Para sopir taksi di daerah yang paling terdampak seperti Sendai atau Ichinomaki melaporkan beberapa kisah yang mengganggu. Beberapa supir mengaku bahwa mereka menjemput penumpang yang secara misterius menghilang di tengah perjalanan sebelum sampai ke tujuan mereka. Seringkali, para penumpang memberikan alamat yang sudah tidak ada lagi di lingkungan yang telah dihancurkan oleh tsunami. Setelah tsunami, para sopir taksi melaporkan kursi belakang yang terasa sangat dingin dan percakapan membingungkan dengan penumpang-penumpang gaib ini. Seringkali mereka tetap menyelesaikan rute meskipun penumpangnya sudah menghilang. Penduduk lain melihat sosok-sosok yang basah kuyup akibat tsunami, benda-benda yang bergerak tanpa penjelasan, dan perangkat elektronik yang berperilaku aneh. Meskipun ada klaim skeptis yang mengaitkannya dengan PTSD, para penduduk tetap mempertahankan cerita mereka, meninggalkan misteri yang menarik sekaligus menakutkan. Nomor 10. Griffin adalah makhluk mitos yang menurut legenda memiliki tubuh, kaki belakang, dan ekor seekor singa, serta kepala, sayap, dan cakar depan seekor elang. Karena gambaran ini menggabungkan raja binatang dan raja burung, Griffin sering digunakan sebagai simbol keberanian, kekuatan, dan penjagaan ilahi dalam beberapa konteks tertentu. Dipercaya bahwa mitos ini berasal dari jalur sutra ketika para pelancong kuno menemukan sisa-sisa fosil dinosaurus Protoceratops dan secara keliru mengira makhluk itu memiliki bagian tubuh seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Sementara sebagian besar dari kita yakin bahwa Griffin hanyalah sebuah mitos, penduduk yang tinggal di Brentford di London Barat, Inggris tidak begitu yakin. Makhluk itu dikatakan telah terlihat di sana pada beberapa kesempatan dan sejak saat itu meninggalkan jejaknya di daerah tersebut.
Griffin Brewery yang terletak dekat Chiswick adalah contoh yang baik dari hal ini. Begitu juga dengan klub sepak bola Brentford yang memainkan pertandingan kandangnya di Griffin Park. Selain itu, lambang untuk daerah Brentford dan Chiswick berisi dua griffin yang memegang sebuah perisai di antara mereka. Semua referensi ini berasal dari sebuah kisah pada pertengahan tahun 1600-an ketika Raja Charles yang kedua berkuasa. Dikatakan bahwa dia berselingkuh dengan seorang wanita bernama Nell Gwyn dan dia memutuskan untuk memberinya hadiah istimewa, yaitu seekor griffin. Dia memelihara makhluk itu di rumahnya di Bath yang sekarang dikenal sebagai Brent Road. Dan di sana, sebuah kecelakaan yang tidak diinginkan terjadi. Suatu hari, Griffin entah bagaimana jatuh ke sungai Brent dan kemudian terbawa ke sungai Thames. Dengan sedih, Nella percaya bahwa makhluk itu telah tenggelam. Tetapi tanpa sepengetahuannya, makhluk itu berhasil sampai ke Brentford Heath, di mana ia berhasil mencapai tepi sungai. Makhluk itu terus hidup di daerah tersebut dan segera berhasil menemukan pasangan. Bagian kedua dari kisah ini adalah bertahun-tahun kemudian, seekor griffin lain dibawa ke daerah tersebut oleh Joseph Banks setelah ia mengunjungi sebuah pulau eksotis bersama Kapten James Cook. Griffin miliknya kemudian berhasil melarikan diri dan menemukan griffin milik Nell. Pasangan itu menghasilkan beberapa keturunan sebelum tiba-tiba menghilang, dan orang-orang mengaku melihat makhluk-makhluk ini dari waktu ke waktu. Seorang pria bernama Kevin Chippendale melaporkan pada tahun 1984 bahwa dia sedang berjalan di sepanjang jalan Braemar ketika dia melihat makhluk aneh di langit di atas atap kompleks apartemen Green Dragon. Dia menyatakan bahwa makhluk itu memiliki moncong seperti anjing, 4 kaki, dan sepasang sayap yang membantunya melayang di langit dengan mudah. Dia melihat makhluk yang sama lagi pada tahun berikutnya, dan baru saat itulah dia menyadari bahwa makhluk itu sangat mirip dengan griffin yang ada di papan nama pub Griffin. Kali ini, beberapa orang lain juga melihat makhluk itu dan mereka bingung. Segera, lebih banyak penduduk di daerah itu mulai melihat penampakan serupa. Meskipun sebagian besar orang percaya bahwa itu hanyalah tipuan atau media yang bertanggung jawab membesar-besarkan penampakan awal yang keliru itu. Bagaimanapun juga, banyak orang di Brentford tetap bersikeras bahwa griffin benar-benar ada dan semua penampakan itu memang nyata. Nomor 9. Pada tahun 1999, Profesor Alexander Chufarov dari Universitas Negeri Baskir di Rusia membuat penemuan luar biasa saat ia dan beberapa temannya menjelajahi desa Chander di Ural Selatan. Chufarov telah membaca laporan sejarah yang menyatakan bahwa lempengan batu besar pernah ada di daerah itu, dan kelompok tersebut mulai mencari bukti tentang hal ini. Mereka akhirnya mencari di bawah teras sebuah rumah di daerah itu dan membuat penemuan luar biasa. Setelah diberitahu bahwa batu seperti itu pernah digunakan sebagai fondasi teras tersebut sejak lama. Dia diberitahu bahwa lempengan itu berisi ukiran aneh yang tidak dapat dibaca dan ketertarikannya langsung terusik. Setelah menemukan batu itu, dia menamainya Daska sesuai nama cucunya. Tetapi batu itu juga dikenal sebagai batu peta Ural atau batu sang pencipta. Setelah lempengan itu digali, lempengan tersebut diperiksa lebih dekat dan dipastikan bahwa memang terdapat tulisan dan ukiran di atasnya. Batu itu diperkirakan berusia sekitar 120 juta tahun. Dan para peneliti masih berusaha mencari tahu siapa yang membuatnya. Batu tersebut berdiri setinggi sekitar 5 kaki dan beratnya sekitar 1 ton. Telah ditentukan bahwa ukiran-ukiran yang terdapat pada batu itu adalah peta wilayah pegunungan Ural yang sudah luar biasa dengan sendirinya, tetapi para peneliti dibuat takjub oleh tingkat akurasi gambarannya. Batu itu menunjukkan jaringan saluran di daerah tersebut, jalur sistem irigasi, dan yang paling luar biasa, 2 bendungan buatan manusia yang diduga sudah ada pada masa itu. Bendungan-bendungan ini begitu besar sehingga para ilmuwan kesulitan memahami bagaimana peradaban kuno ini bisa membangunnya dengan alat dan teknik yang masih primitif. Hal ini menunjukkan bahwa para pembuat batu tersebut memiliki pengetahuan yang lebih unggul, dan karena itu, banyak teori yang diajukan tentang siapa yang menggambar peta tersebut dan bagaimana mereka bisa melakukannya. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa batu tersebut memiliki 3 lapisan berbeda, yaitu 1 lapisan porselen, 1 lagi kaca diopside, dan 1 lagi dolomit. Perlu dicatat bahwa ketiga material ini tidak pernah ditemukan menyatu secara alami di alam, sehingga menambah misteri pada penemuan yang sudah sulit dijelaskan ini. Lapisan porselen tersebut berisi peta yang dimaksud. Namun yang membuat para sejarawan kebingungan adalah kenyataan bahwa untuk membuat porselen ini diperlukan suhu yang sangat tinggi. Dan ini seharusnya mustahil pada masa itu. Karena kita hanya bisa menghasilkan suhu seperti ini dalam kondisi yang terkontrol dan sangat berbahaya pada zaman modern. Ini bertentangan dengan teori banyak ahli yang percaya bahwa batu itu hanyalah formasi alami dan sama sekali bukan sebuah peta.
Chuvirov telah menyatakan bahwa peta itu hanya bisa dibuat dari sudut pandang udara, karena peta tersebut menunjukkan wilayah itu dengan akurasi 3 dimensi. Sedangkan untuk tulisan dan simbol-simbol yang terukir di batu itu, belum ada yang berhasil memecahkannya. Beberapa bahasa kuno lainnya, seperti Sumeria, Sanskerta, dan Proto-Tionghoa, telah dibandingkan dengan batu itu, tetapi tidak ada satupun dari bahasa-bahasa tersebut yang mirip dengan tulisan di lempengan itu. Yang lebih aneh lagi adalah kenyataan bahwa pada saat batu itu dikatakan dibuat, dinosaurus dan makhluk sejenis masih berkeliaran di bumi, dan hominid bahkan belum ada. Penelitian lebih lanjut sedang dilakukan, dan semoga suatu hari nanti kita akan memahami tujuan sebenarnya dari batu peta Ural. Nomor 8. Gunung Washington yang terletak di New Hampshire, Amerika Serikat adalah salah satu landmark paling ikonik di jalur Appalachian. Dengan ketinggian 8 kaki, ini adalah puncak tertinggi di wilayah timur laut negara itu. Jalur ini juga memiliki beberapa pondok Appalachian Mountain Club, dan meskipun pembangunan pondok-pondok ini dilakukan dengan niat baik, pondok-pondok tersebut menjadi agak kontroversial di kalangan para pendaki yang berani menaklukkan jalur ini. Sudah diketahui bahwa kondisi cuaca di jalur ini bisa berubah sangat tiba-tiba, dan banyak pendaki yang mendapati diri mereka terpapar cuaca tanpa tempat berlindung. Pondok-pondok ini dikatakan telah menyelamatkan banyak nyawa dalam situasi seperti itu, tetapi tidak semua orang menyukainya. Beberapa pendaki percaya bahwa mereka dikenakan biaya terlalu mahal untuk menggunakan pondok-pondok tersebut, dan mereka tidak suka kenyataan bahwa beberapa pendaki jarak jauh seringkali tidak harus membayar, karena mereka menawarkan jasa kerja mereka sebagai imbalan untuk makanan, tempat tinggal, dan air. Pondok-pondok ini sudah ada di daerah-daerah ini selama lebih dari 5 tahun, bahkan sebelum jalur Appalachian yang selesai dibangun pada tahun 1937. Awalnya, pondok-pondok itu dibangun sebagai tempat berlindung sederhana oleh orang-orang yang melewati daerah tersebut. Tetapi seiring waktu, pondok-pondok itu direnovasi menjadi pondok-pondok yang bisa ditemukan di sana saat ini. Pondok-pondok yang paling terkenal dapat ditemukan di Greenleaf, Lonesome Lake, Gale Head, Zealand Falls, dan Lakes of the Clouds. Dari pondok-pondok tersebut, yang terakhir adalah yang berada di ketinggian tertinggi, di mana sebuah peristiwa aneh terjadi pada pertengahan tahun 1930-an. Namun, semuanya dimulai pada tahun 1900, ketika dua pendaki, Alan Ormsby dan William B. Curtis, sedang melintasi jalur tersebut. Seperti yang sering terjadi, kondisi cuaca di daerah itu tiba-tiba memburuk tanpa peringatan, dan mereka terjebak dalam badai dahsyat yang merenggut nyawa mereka karena tidak dapat menemukan tempat berlindung. Setelah kejadian ini diputuskan bahwa sebuah pondok perlu dibangun untuk menghindari tragedi serupa di masa depan. Pondok itu akhirnya digantikan oleh pondok AMC yang masih berdiri hingga hari ini, meskipun ada kisah menyeramkan yang terkait dengannya. Sekitar tahun 1935, seorang anggota kru AMC yang hanya dikenal sebagai George dikirim untuk memeriksa pondok itu sebelum dibuka setelah musim dingin berakhir. Dia diberitahu untuk mencari kerusakan pada pondok itu dan melaporkan temuannya kepada atasannya melalui radio 2 arah. Ketika dia tiba, dia tidak menemukan kerusakan yang terlihat karena jendela-jendela masih tertutup papan dan cuaca dingin tampaknya tidak berpengaruh pada bangunan itu. Sekitar tengah hari itu, anggota kru lainnya menghubungi George lewat radio untuk mendengar apa yang telah dia temukan, tetapi mereka tidak mendapat jawaban, yang sebenarnya bukan hal yang aneh. Mereka mengira George mungkin memutuskan untuk pergi mendaki, tetapi ketika mereka masih belum bisa menghubunginya hingga pukul 8 malam, mereka mulai merasa khawatir. Diputuskan bahwa sebuah tim akan dikirim ke pondok itu pada pagi hari untuk memeriksa keadaan George. Ketika mereka tiba, mereka menemukan ransel dan perlengkapan milik George di dalam pondok, dan di atas meja dapur mereka menemukan radionya. Daya baterai radionya masih banyak dan mereka tidak mengerti mengapa George tidak merespons pada hari sebelumnya. Mereka memeriksa pondok itu tetapi tidak menemukan tanda-tanda keberadaan George. Jadi mereka mulai mencari di luar namun tidak membuahkan hasil. Akhirnya seseorang mendengar suara dari dapur dan setelah diselidiki, mereka menemukan George bersembunyi di bawah wastafel dengan kapak tergenggam erat di dadanya. Dia jelas sangat ketakutan dan memohon kepada anggota kru lainnya untuk membawanya keluar dari sana. Dia kemudian menjelaskan bahwa saat tiba di pondok, dia sangat kelelahan. Dan begitu masuk ke dalam, dia mulai memeriksa persediaannya sambil mengatur napas. Tapi kemudian dia merasa seolah-olah seseorang sedang mengawasinya. Dan dia merasakan ada sesuatu mendekatinya dari belakang. Ketika dia berbalik, dia melihat wajah yang terdistorsi menatapnya melalui salah satu jendela ruang makan yang masih tertutup papan. Dengan ngeri, dia menyadari bahwa wajah yang sama sedang mengintipnya dari setiap jendela. Dan wajah-wajah itu tampak meleleh menembus kaca dan masuk ke dalam pondok. Dia berlari dan bersembunyi di bawah wastafel dapur di mana dia kemudian ditemukan. Dan tidak pernah ditemukan penjelasan apapun. Nomor 7. Terlibat dalam kecelakaan mobil ringan sekalipun bisa menjadi pengalaman traumatis, bahkan ketika tidak ada cedera yang dialami.
Dalam kebanyakan kasus, kecelakaan seperti itu memang benar-benar kecelakaan. Namun tampaknya ada seseorang di Nebraska yang sengaja menyebabkan kecelakaan dan sampai sekarang belum teridentifikasi. Kecelakaan-kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya 36 di Bennington, dan semua orang yang terlibat melaporkan detail yang sama kepada polisi. Mereka menyatakan bahwa seorang pria aneh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya tiba-tiba muncul entah dari mana, lalu menghilang lagi tak lama setelah itu. Seorang pria bernama Kyle Sorensen menyatakan bahwa dia sedang mengemudi di sepanjang jalan raya bersama istrinya pada suatu malam. Ketika dia tiba-tiba melihat sebuah sepeda anak-anak di tengah jalan, dia tidak sempat membelokkan mobilnya tepat waktu dan akhirnya menabrak sepeda itu. Dan untungnya tidak ada anak yang sedang mengendarainya. Dia menghentikan mobilnya dan hendak keluar untuk memeriksa kerusakan pada kendaraannya serta mencari penjelasan mengapa sepeda itu ada di sana ketika dia melihat sesuatu yang aneh di kaca spionnya. Sebuah mobil terparkir tidak jauh di jalan Pony dan begitu Kyle melihatnya, pengemudinya langsung menyalakan mesin dan mendekat. Dia berhenti di belakang mobil Kyle, keluar dan mulai berjalan menuju kendaraan Kyle. Ketika ditanya apa yang dia lakukan di sana, dia mengatakan bahwa dia benar-benar ingin memastikan Kyle dan penumpangnya tidak terluka. Tetapi dia gagal menjelaskan mengapa dia hanya menunggu di tempat itu dengan mesin mobilnya dimatikan. Kyle merasa tidak nyaman dengan interaksi tersebut dan memutuskan untuk meninggalkan area itu. Namun saat hendak meninggalkan tempat itu, istrinya menoleh ke belakang dan melihat pria yang sama sedang menuangkan minyak ke permukaan jalan. Mereka memutuskan untuk tidak kembali dan memberitahu polisi tentang kecelakaan itu serta tindakan aneh pria tersebut saat mereka pergi. Dia yakin bahwa pria itu sengaja menyebabkan kecelakaan tersebut dan bahwa dia sedang menuangkan minyak ke jalan untuk menyebabkan kecelakaan lain. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Garrison Beach sedang mengemudi di jalan raya bersama istrinya Skylar ketika mereka harus membanting setir untuk menghindari kecelakaan. Sebuah potongan logam besar telah diletakkan di jalan dan setelah nyaris menghindarinya, mobil itu akhirnya masuk ke dalam parit. Seorang pria kemudian mendekat dari mobil yang diparkir di dekat situ dan menawarkan untuk membawa mereka ke kantor polisi. Garrison menyatakan bahwa seolah-olah pria itu sudah menunggu mereka dan mereka menolak tawarannya. Namun begitu mereka menolaknya, pria itu langsung bergegas kembali ke mobilnya dan pergi. Beberapa laporan lagi tentang benda-benda yang diletakkan di jalan telah diterima dan penyelidikan sedang berlangsung untuk akhirnya mengidentifikasi pria yang bertanggung jawab. Nomor 6. Pada tahun 1815, Elizabeth Fanning yang berusia 20 tahun bekerja untuk Orla Bar Turner di London, Inggris. Dia dipekerjakan sebagai juru masak keluarga dan setiap malam dia akan menyiapkan makan malam untuk Orla Bar, istrinya Margaret, putra mereka dan menantu perempuan mereka, Charlotte. Dia akur dengan keluarga dan anggota staf lainnya yang terdiri dari seorang petugas kebersihan, Sarah Peer, dan 2 anak magangnya. Namun suatu malam, suasana di rumah berubah ketika Eliza berjalan ke kamar salah satu anak magang untuk bertanya apakah dia bisa meminjam lilin. Di tengah jalan dia bertemu dengan Charlotte yang merasa bahwa Eliza berpakaian tidak pantas dan mengancam akan memecat Eliza. Setelah itu dia memberitahu Eliza bahwa dia tidak senang dengan apa yang dikatakan. Tetapi dia berusaha sebaik mungkin untuk tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Tanpa menyadari bahwa baik Charlotte maupun Sarah mulai tidak menyukainya, Eliza menjadi lebih percaya diri dengan kemampuan memasaknya dan memutuskan untuk membuat beberapa pangsit. Dia memesan ragi dari pabrik bir setempat. Setelah itu Charlotte memintanya untuk memasak steak, kentang, dan pangsit untuk makan malam-malam itu, dan menambahkan bahwa para magang akan makan pai steak. Dia membuat pai terlebih dahulu sebelum mulai mengerjakan pangsit, lalu membawa pai itu ke toko roti untuk dipanggang. Keluarga biasanya duduk untuk makan pada pukul 3 sore. Jadi dia meninggalkan pangsit di samping api agar mengembang. Namun ketika dia kembali ke rumah, dia kecewa karena mendapati pangsitnya belum mengembang. Dia sudah melakukan segala yang dia bisa untuk memperbaiki masalah itu. Tapi hasilnya adalah 6 pangsit kecil yang gosong. Keluarganya tampak tidak terlalu memperhatikan dan tetap memakan pangsit itu. Dan Eliza juga ikut makan. Hanya beberapa menit kemudian, seluruh keluarga dan Eliza serta salah satu murid magang menjadi sangat sakit dan seorang dokter pun dipanggil. Dia juga meminta Sarah untuk memanggil ayahnya, William Fanning, yang bekerja di Red Lion Street di Holborn sebagai pedagang kentang. William baru kemudian mengingat bahwa dia telah memintanya untuk datang ke rumah karena dia tidak menyebutkan bahwa itu adalah masalah yang mendesak. Ketika dia tiba di rumah, sekitar pukul 10.30 malam, dia diberitahu bahwa Eliza sedang keluar. Dan baru kemudian terungkap bahwa Charlotte yang menyuruh Sarah untuk berbohong seperti itu. John Marshall, salah satu dokter yang datang ke tempat kejadian, memeriksa mangkuk yang digunakan Eliza untuk membuat pangsit dan menyimpulkan bahwa ada arsenik di dalamnya. Eliza langsung dicurigai dan dia pun ditangkap. Orang tuanya berhasil mengumpulkan 5 pound untuk menyewa pengacara pembela dan seorang penasihat hukum.
Di sisi lain, keluarga Turner memiliki akses ke beberapa ahli hukum dan uang untuk membayar mereka dengan sangat baik. Di persidangan dikemukakan bahwa Eliza masih marah karena ditegur oleh Charlotte dan bahwa dialah yang meracuni keluarga itu sebagai tindakan balas dendam. Juga diduga bahwa dia telah mencuri arsenik yang digunakan dari kantor si magang. Telah dicatat bahwa arsenik itu hilang 2 minggu sebelumnya, tetapi Eliza menyatakan bahwa itu tidak benar dan meminta salah satu anak magang untuk mendukungnya, namun pengadilan menolak untuk mendengarkannya. Dokter yang hadir di tempat kejadian menyatakan bahwa dia akan bersaksi bahwa Eliza juga telah diracuni. Namun sekali lagi, pengadilan menolak untuk mendengar kesaksiannya, meskipun dia adalah seorang ahli bedah yang dihormati. Yang mengejutkan semua orang, Eliza dijatuhi hukuman mati. Banyak orang di daerah tersebut mengajukan petisi agar putusan itu diubah, tetapi permohonan mereka tidak didengarkan. Belakangan terungkap setelah penyelidikan lebih lanjut bahwa ada bukti yang dihilangkan dari persidangan dan telah terjadi kolusi untuk mengeksekusi Eliza. Ketidakbersalahannya terbukti ketika ditemukan bahwa baik ragi maupun susu yang digunakan untuk membuat pangsit tidak mengandung arsenik. Dan pada tahun 1928, putra keluarga Turner, Robert, mengaku bahwa dialah pelakunya. Namun keponakannya kemudian juga membuat pengakuan yang sama, sehingga pelaku sebenarnya tetap tidak diketahui. Nomor 5. Situs makam bisa sangat menarik untuk dikunjungi, karena kita sering bertanya-tanya tentang kehidupan orang-orang yang dimakamkan sebelum mereka meninggal. Dalam kebanyakan kasus, batu nisan setidaknya memberikan beberapa petunjuk tentang seperti apa kehidupan mereka, seperti kapan mereka lahir, apakah mereka memiliki pasangan dan anak, serta kapan mereka meninggal. Namun, beberapa batu nisan menimbulkan misteri yang tak terjelaskan setelah ditemukan, seperti yang terlihat pada makam seseorang yang dikenal sebagai druid dari Colchester. Perlu dicatat bahwa dulu kata druid sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki pengalaman di bidang pengobatan, bukan seperti gambaran penyihir yang muncul dari kata tersebut saat ini. Batu nisan itu ditemukan di desa Stanway dekat Colchester di Essex, Inggris pada tahun 1996 oleh sekelompok peneliti yang sedang bekerja di daerah tersebut. Makam tersebut diperkirakan berasal dari zaman besi dan diyakini bahwa pria yang dimakamkan di sana meninggal sekitar tahun 50 Masehi. Meskipun usia situs makam dan tulisan pada batu nisannya sudah sangat menarik, yang benar-benar membuat para peneliti bersemangat adalah apa yang ditemukan di dalamnya. Mereka menemukan sebuah jubah yang dihiasi dengan berbagai bros, sebuah papan permainan dengan bidak kaca, sebuah saringan teh, dan beberapa batang logam. Namun, penemuan yang paling luar biasa adalah satu set alat medis yang diyakini sebagai yang tertua yang pernah ditemukan. Di antara alat-alat tersebut terdapat pisau bedah, forsep, kait, dan gergaji bedah, yang semakin memperkuat teori bahwa pria tersebut memiliki latar belakang di bidang medis. Adapun batang logam, diyakini bahwa benda tersebut digunakan untuk penerawangan, yang juga dikenal sebagai dowsing, dan diduga bahwa manik-manik jet yang ditemukan diyakini memiliki sifat magis saat sang druid masih hidup. Hal ini menunjukkan bahwa pria tersebut mungkin adalah seorang druid, peramal, atau tabib. Dan jika memang benar dia adalah seorang druid, maka ini akan menjadi satu-satunya makam druid Inggris yang pernah ditemukan. Pada masa ketika pria itu masih hidup, beberapa druid tinggal di Anglesey, namun mereka mengalami nasib yang malang. Setelah pemberontakan yang diperintahkan oleh Ratu Boudica selesai, Kaisar Claudius memutuskan bahwa semua druid harus disingkirkan, dan rumah, tanah, serta properti mereka dihancurkan, menyisakan sangat sedikit bukti bahwa mereka pernah ada. Oleh karena itu, jika terbukti bahwa situs makam ini milik seorang druid, itu akan menjadi penemuan yang luar biasa. Sayangnya, para ahli saat ini tidak memiliki cara untuk membuktikan hal ini, dan identitas pria tersebut tetap tidak diketahui. Para peneliti telah mempelajari makam dan barang-barang yang ditemukan bersamanya selama lebih dari 1 dekade. Dan sementara banyak yang semakin yakin bahwa pria itu adalah seorang druid, yang lain berpikir bahwa dia kemungkinan kehilangan nyawanya. Selama invasi Romawi ke Britania yang terjadi pada tahun 43 Masehi, tidak diragukan lagi bahwa penelitian lebih lanjut akan dilakukan dan segala upaya akan dilakukan untuk mengidentifikasi sang druid. Namun untuk saat ini, kita hanya bisa berspekulasi tentang siapa dia dan apa pekerjaannya berabad-abad yang lalu. Nomor 4. Pasti sangat mendebarkan menemukan batu kuno yang berisi tulisan dari zaman dahulu. Namun, penemuan seperti ini juga bisa sangat membuat frustrasi ketika para peneliti menyadari bahwa mereka tidak dapat menerjemahkan tulisan tersebut. Bahwa pesan yang tertulis di batu itu kemungkinan besar tidak akan pernah diketahui. Inilah yang terjadi pada tulisan Olmec yang ditemukan pada sebuah batu tegak seberat 4 ton di Meksiko.
Penemuan ini, seperti banyak penemuan lainnya, terjadi secara tidak sengaja. Dan para nelayan yang menemukannya pada tahun 1986 tidak pernah menyangka bahwa penemuan mereka akan terus membingungkan para ilmuwan selama beberapa dekade ke depan. Batu itu ditemukan di sebuah pemukiman nelayan kecil di La Mujara, dekat Veracruz. Dan begitu para ahli mulai mempelajarinya, mereka menyadari bahwa mereka menghadapi tugas yang sulit. Aksara Olmec yang ditemukan pada batu itu sangat tua, sehingga hanya sebagian kecil yang bisa diuraikan, dan sisanya tetap menjadi misteri. Aksara bergambar itu diyakini berusia sekitar 2000 tahun, karena jenis tulisan tersebut digunakan di wilayah itu pada masa itu, setelah berkembang dari tulisan peradaban Olmec. Dua arkeolog, John Justison dari Universitas Negeri New York di Albany dan Terence Kaufman dari Universitas Pittsburgh, telah mempelajari batu itu secara mendalam. Mereka dapat menggunakan naskah itu seperti batu Rosetta yang membantu para sejarawan menguraikan hieroglif Mesir setelah ditemukan. Dan dengan melakukan itu, mereka berhasil menemukan kesamaan antara naskah pada batu tersebut dengan yang digunakan oleh bangsa Maya, termasuk entry kalender dan sistem angka. Namun, batu itu berisi banyak tulisan yang diukir dalam 21 kolom, menjadikannya naskah terpanjang dari jenisnya yang pernah ditemukan. Bagian-bagian yang berhasil dipecahkan menceritakan kisah seorang raja yang naik tahta setelah masa perang dan ritual yang panjang. Mereka menemukan bahwa naskah tersebut memiliki beberapa karakteristik yang sangat menarik, seperti simbol yang sama muncul di akhir dan awal beberapa kolom, yang menunjukkan bahwa simbol-simbol itu berfungsi sebagai tanda pembuka dan penutup klausa. Meskipun beberapa kemajuan telah dicapai, para peneliti menghadapi banyak tantangan yang harus diatasi. Mereka harus mencari tahu bagaimana kata-kata ini dihasilkan atau berisiko membuat terjemahan yang salah. Oleh karena itu, bahasa ini dibandingkan dengan banyak bahasa yang umum digunakan di daerah tersebut pada saat itu. Dan terjemahan parsial ini pun dibuat. Meskipun sebagian dari aksara tersebut telah berhasil dipecahkan, sebagian besar tulisan di batu itu masih menjadi misteri. Dan diharapkan akan ada kemajuan lebih lanjut di masa depan. Agar hal ini dapat terjadi, para ahli berharap akan ditemukan lebih banyak artefak yang mengandung aksara yang sama, sehingga dapat digunakan untuk memahami sisa kisah sang raja. Namun untuk saat ini, penemuan luar biasa ini tetap menjadi teka-teki. Dan hanya waktu yang akan menjawab apakah kita akan pernah mengetahui siapa yang mengukir kata-kata ini di batu dan apa tujuan sebenarnya. Nomor 3. Makhluk yang disebut Bigfoot tidak perlu diperkenalkan lagi karena mereka adalah salah satu kriptid yang paling sering dibicarakan sepanjang masa, bersama dengan sepupu mereka, Sasquatch dan monster Loch Ness. Banyak orang percaya bahwa Bigfoot itu nyata, mengaku pernah bertemu langsung dengan makhluk ini, tetapi lebih banyak lagi yang tetap skeptis karena belum pernah ditemukan bukti nyata tentang keberadaan mereka. Penampakan Bigfoot yang paling sering dilaporkan terjadi di wilayah Pasifik Northwest Amerika Serikat setiap tahunnya, dan daerah dengan laporan penampakan terbanyak adalah negara bagian Washington. Mereka juga dilaporkan pernah terlihat di California, Oregon, British Columbia, dan wilayah hutan belantara lainnya. Namun, belum ada satupun yang mampu memberikan rekaman atau bukti lain yang meyakinkan atas klaim-klaim tersebut. Sementara Bigfoot sangat dikenal di Amerika Serikat dan sebagian besar negara lain. Makhluk serupa lainnya yang pernah terlihat di Selandia Baru selama bertahun-tahun jauh lebih kurang dikenal, tetapi sama misteriusnya dengan makhluk yang ada di Amerika Serikat. Makhluk ini yang dikenal sebagai Moheu Man dapat ditemukan dalam legenda Maori sejak lama, di mana ia digambarkan sebagai hewan mirip kera yang berdiri dengan dua kaki belakangnya. Para saksi mengatakan makhluk ini memiliki bulu lebat di seluruh tubuhnya dan tampaknya memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada manusia, karena ukurannya jauh lebih besar dari pria dewasa pada umumnya. Dalam upaya untuk menyelesaikan kasus Moheu Man sekali dan untuk selamanya, penyidik paranormal Mark Koppel telah memutuskan untuk mencari makhluk itu, dan ia berharap dapat menemukan bukti keberadaannya di suatu tempat di hutan Selandia Baru. Dia mengatakan bahwa dia membuat keputusan ini pada tahun 2015, setelah dia menghabiskan waktu di hutan belantara Coromandel. Dia menyatakan bahwa suatu hari saat sedang mendaki, dia menemukan beberapa jejak kaki aneh yang tidak bisa dia identifikasi. Jejak-jejak itu ditemukan di daerah yang hampir tidak bisa diakses dan menunjukkan bahwa makhluk apapun yang membuatnya tampaknya berjalan dengan dua kaki belakangnya. Tak lama setelah penemuan itu, Mark mulai mendengar suara makhluk berkaki dua yang berat berjalan di sekitar area tersebut. Dan dia mulai merasa tidak nyaman karena dia semakin yakin bahwa seseorang atau sesuatu sedang mengawasi dan mengikutinya. Dia membuat cetakan dari jejak kaki itu dan mulai mengenakan kamera sudut pandang dengan harapan bisa menangkap sekilas sosok Moheu Man. Sejak saat itu, dia menghabiskan banyak waktu di semenanjung Coromandel di Pulau Utara dan telah melaporkan temuan-temuan lainnya. Beberapa kali dia terkejut ketika mendengar suara makhluk yang menjerit atau mungkin memanggil.
Dan suara itu sangat berbeda dari suara hewan lain yang pernah dia dengar sepanjang hidupnya. Dia juga menemukan beberapa pasang jejak kaki lagi. Dan pada suatu kesempatan, sesuatu mulai melemparkan batu ke arahnya dari dalam semak-semak lebat. Tetapi dia tidak bisa melihat siapa yang melakukannya. Kemudian dia mulai mendengar suara ketukan kayu yang biasanya dikaitkan dengan Bigfoot. Suara itu mirip dengan benda kayu seperti tongkat bisbol yang dipukulkan ke pohon. Dan para ahli menyarankan bahwa ini mungkin berfungsi sebagai peringatan atau metode komunikasi antara makhluk-makhluk tersebut. Para saksi telah melaporkan pertemuan dengan manusia Mohigan selama waktu yang sangat lama. Dan banyak yang diperingatkan oleh Maori untuk tidak masuk ke hutan karena mereka mungkin akan bertemu dengan Mohau dan tidak pernah kembali. Ada juga banyak penampakan di zaman modern, tetapi menurut Mark, para saksi ini enggan membagikan pengalaman mereka karena takut. Sekarang dia berencana membuat film dokumenter tentang makhluk itu, tetapi upaya penggalangan dana untuk tujuan tersebut kurang memuaskan. Beberapa peneliti menyarankan bahwa manusia Mohigan bahkan tidak benar-benar ada, dan itu hanyalah kisah fiksi yang mencerminkan cerita tentang Bigfoot. Yang lain tetap bersikeras bahwa mereka telah melihatnya dan bahwa hanya masalah waktu sampai salah satu makhluk ini ditemukan sehingga keberadaannya akhirnya bisa dikonfirmasi. Nomor 2. Frederick Hamilton Temple Blackwood, Marquess pertama Dufferin dan Ava, lebih dikenal dengan versi singkat namanya Lord Dufferin. Ia lahir pada bulan Juni tahun 1826 dan kemudian menjadi seorang negarawan, pelancong yang berpengalaman, dan akhirnya menjadi Gubernur Jenderal Kanada serta Raja Muda India. Ia melakukan perjalanan melintasi Samudra Atlantik Utara dan kemudian menerbitkan memoar perjalanannya yang membuatnya menjadi semacam selebritas. Pada tahun 1860, ia menjadi seorang komisaris di Suriah. Setelah itu, ia menjadi kanselir Kadipaten Lancaster. Menurut orang-orang yang mengenalnya, ia adalah seorang diplomat ulung, tetapi ia sering mengalami masalah keuangan karena ia memiliki kebiasaan hidup melebihi kemampuannya. Seluruh tanah miliknya telah diagunkan, dan pada tahun 1875, ia memiliki utang sebesar 300.000 pound sterling. Setelah menjual beberapa propertinya untuk membayar utang-utang tersebut, ia pensiun dari dinas diplomatik pada tahun 1896. Dan 6 tahun kemudian, ia meninggal di rumahnya di Bangalore, India. Namun dia juga dikenal karena sebuah insiden aneh yang terjadi pada tahun 1849. Pada saat itu dia diundang untuk menginap di rumah temannya di Irlandia, dan dia langsung menerima undangan tersebut. Suatu malam, dia terbangun dengan kaget dan merasakan perasaan tidak nyaman yang membuatnya gelisah dan tidak bisa kembali tidur. Dia memutuskan untuk melihat keluar jendela karena dia melihat keadaan di luar diterangi cahaya bulan, dan berharap itu bisa menenangkan dirinya, tapi ternyata dia salah. Dia langsung melihat seorang pria di dalam bayangan, dan bisa melihat bahwa pria itu sedang membawa sesuatu yang berat di salah satu bahunya. Pria itu berjalan lambat karena beban benda yang dibawanya, tapi akhirnya dia sampai di depan rumah di mana Dufferin bisa melihatnya dengan lebih jelas. Dan dia terkejut saat menyadari bahwa sosok itu sedang mengangkut sebuah peti mati. Sebelum dia sempat bereaksi, pria itu berhenti dan menatap langsung ke arahnya. Wajahnya dikabarkan sangat mengerikan sehingga Dufferin terkejut dan dia berdiri terpaku saat pria itu melanjutkan perjalanannya. Dufferin kembali ke tempat tidur, tetapi dia tidak bisa melupakan pemandangan mengerikan itu, dan dia tidak bisa tidur lagi malam itu. Keesokan paginya, dia bertanya kepada temannya tentang kejadian itu, tetapi temannya tidak bisa memberikan penjelasan apapun. Dia tidak mengenal siapapun dengan ciri-ciri seperti itu, dan belum mendengar kabar tentang pemakaman apapun yang diadakan di daerah tersebut. Dufferin berusaha sebaik mungkin untuk melupakan pertemuan itu, tetapi bertahun-tahun kemudian, ingatan itu kembali sejelas siang bolong. Saat menjabat sebagai duta besar untuk Prancis, dia mengunjungi Grand Hotel di Paris dalam rangka tugas resmi. Dia diarahkan ke sebuah lift besar di mana para pejabat sudah menunggunya, dan mereka berniat menggunakan lift itu menuju ruang pertemuan. Namun ketika pintu lift terbuka, Dufferin terkejut melihat pria yang sama dari taman berada di dalamnya, dan dia menolak untuk masuk. Dia mengatakan bahwa dia lupa sesuatu dan meminta rombongan lainnya untuk pergi duluan tanpa dirinya. Dia berniat untuk bertanya kepada resepsionis siapa pria itu, tetapi sebelum dia sempat melakukannya, lift itu jatuh dari lantai atas, dan nyawanya selamat sementara rekan-rekan pejabatnya kehilangan nyawa. Banyak orang mengklaim bahwa ini tidak pernah terjadi dan semuanya hanyalah cerita bohong, tetapi telah dicatat bahwa Dufferin sendiri sering menceritakan kisah ini, sambil menambahkan bahwa pria yang dimaksud tidak pernah teridentifikasi. Nomor 1. Hutan Hoya Baciu yang terletak di Rumania telah mendapatkan reputasi berkat peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dijelaskan yang telah dilaporkan oleh orang-orang yang pernah mengunjungi daerah tersebut. Konon, penduduk setempat menghindari hutan itu sebisa mungkin, karena banyak orang yang secara misterius menghilang di sana, sehingga hutan ini dijuluki segitiga bermudanya Rumania. Namun, menurut beberapa orang yang pernah mengalami kejadian aneh di dalam hutan, kasus-kasus hilangnya orang hanyalah puncak gunung es.
Dipercaya bahwa hilangnya orang pertama di Hoia-Baciu terjadi lebih dari 100 tahun yang lalu. Ketika seorang gembala masuk ke dalam hutan bersama sekitar 200 ekor domba. Baik dia maupun dombanya tidak pernah terlihat lagi, dan hutan itu dinamai menurut namanya. Di zaman modern, orang-orang yang tinggal di dekat hutan melaporkan melihat cahaya aneh yang berasal dari dalam. Dan hal ini memunculkan rumor bahwa cahaya-cahaya tersebut adalah roh para petani yang dulu tinggal dan meninggal di daerah itu sejak lama. Orang lain yang mengabaikan peringatan dan nekat masuk ke dalam hutan melaporkan bahwa mereka langsung merasa gelisah dan mudah tersinggung tanpa alasan yang bisa mereka jelaskan. Mereka menambahkan bahwa mereka merasa seolah-olah sedang diawasi, dan pada beberapa kesempatan orang-orang keluar dari antara pepohonan setelah beberapa jam, padahal mereka merasa hanya berada di hutan selama beberapa menit saja. Beberapa pengunjung mengalami migrain begitu mereka menginjakan kaki di hutan, sementara yang lain tiba-tiba mengalami ruam tanpa alasan yang jelas. Ada juga banyak laporan tentang orang-orang yang kembali dengan bekas luka bakar dan goresan di tubuh mereka yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Beberapa mulai merasa mual saat mereka masuk lebih jauh ke dalam hutan, dan mereka melaporkan bahwa mereka tidak bisa meminta bantuan karena semua perangkat elektronik mereka berhenti berfungsi. Lalu, ada penampakan aneh yang telah dilaporkan oleh banyak orang. Mereka mengklaim bahwa saat menikmati pemandangan, mereka memutuskan untuk mengambil beberapa foto, seperti yang kebanyakan dari kita lakukan. Namun ketika foto-foto ini dilihat kembali, foto-foto tersebut berisi wajah dan sosok hantu yang tidak terlihat pada saat itu. Beberapa orang mendengar suara perempuan tanpa wujud, namun tidak dapat menemukan sumbernya. Orang lain tiba-tiba mengingat kenangan lama dari masa lalu mereka yang sudah benar-benar terlupakan. Dan begitu mereka meninggalkan hutan, kenangan itu kembali terlupakan. Salah satu kisah menyebutkan bahwa seorang gadis pernah kehilangan nyawanya di hutan itu, dan meskipun sudah dilakukan beberapa upaya pencarian, dia tidak dapat ditemukan. Namun 5 tahun kemudian, dia muncul dari hutan masih mengenakan pakaian yang sama, tanpa menua sedikit pun dan tanpa ingatan tentang tahun-tahun yang telah berlalu. Hal ini membuat banyak orang berpendapat bahwa hutan tersebut memiliki semacam portal ke alam semesta lain, atau bahwa peristiwa-peristiwa aneh ini terkait dengan aktivitas makhluk luar angkasa, sementara yang lain berpikir bahwa sesuatu yang jahat tinggal di pepohonan. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Juga jangan lupa untuk berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar tetap mengikuti semua unggahan kami berikutnya. Nama saya Tainots dan sampai jumpa di video berikutnya.